Aku, Syasha dari Staf Sosial Lingkungan BMFA 4 Kabinet Daraguna, ditemani oleh dua abang-abang yang keren banget hari ini. Halo, selamat datang abang-abang. Halo Syasha. Mungkin boleh perkenalan dulu, mungkin dari yang jauh dari jauh dulu ya. Oke. Boleh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Daniel dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2020 yang sekarang menjabat sebagai Ketua BEM FAUI tahun 2023. Oke. Biaran saya? Boleh. Oke. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama gua Kunto dari F24 ya, sama angkatan 2020 juga. Di sini dipercaya jadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjatan. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal abang-abang. Jadi di sini aku ditemani sama dua ketua BEM dari FAUI dan juga dari FAUI 4. Nah, mungkin sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat datang ke Kak Daniel dan juga teman-teman dari FAUI yang udah datang di tanah Pajajaran ini. Mungkin aku mau nanya dulu nih, basa-basi dulu, gimana sih first impression-nya di Jatinangor ini? Jadi Syah, gue itu baru pertama kali ke Jatinangor sebenarnya. Ke Unpad sih lebih tepatnya ya. Mungkin kalau lewat Jatinangor tuh pernah, tapi ke Unpad tuh baru pertama kali. Mungkin first impression-nya pertama dingin ya. Karena kalau di Depok itu kayak neraka. Jadi kalau di sini kita tuh dingin gitu. Jalan jam 12 pun jalan agak jauh tuh nggak masalah. Mungkin itu juga yang bedain ya. Kalau di Depok tuh di UI terutama tuh sangat amat banyak kendaraan. Itu dan di sini kan kayak mungkin karena hari Minggu juga kali ya, tapi mungkin kayak lihat nggak gitu banyak lahan parkir dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin impressionnya adalah dingin dan ini suasana yang berbeda sih sama kampus UI gitu. Oke, jadi dingin dan suasana baru nih di Jatinangor. Oke, mungkin kita next ke selanjutnya adalah mungkin abang ini keduanya udah kenal dari kapan sih sebetulnya? Atau baru pertama kali ketemu di sini? Dari kapan mas kita mas? 2 tahun lalu, tahun lalu ya? Mau siapa dulu nih ceritanya? Boleh dari Mas Kun dulu mungkin. Mas dulu ya, oke. Kalau ketemu Mas Daniel, mungkin benar 2 tahun lalu Mas ya. Itu waktu kita ada program bareng sama UI, sama Undip, UGM, UNER juga waktu itu, sama Unpad. Namanya Regulation Monitoring. Nah di situ singkat cerita kita sama-sama mengkaji beberapa rancangan undang-undang. Waktu itu kebetulan sama Mas Daniel itu satu grup kita ngebahas rancangan undang-undang PPRT atau apa itu? Betul, PPRT. Nah di situ mulai lihatlah nama Daniel Winarta di sini. Soalnya memang salah satu yang aktif di chat gitu, yang sering debat gagasan waktu itu. Seharusnya kayak gini gitu. Nah, ya di situ awal mula kenal Mas Daniel gitu. Terus mungkin singkat cerita tahu bahwa Mas Daniel naik jadi KBM FAUI juga, waktu itu ngechat semangat Mas Daniel gitu. Terus ketemu lagi kita waktu itu di Jakarta. Di beberapa aksi kita ketemu sampai sekarang sih, jadi mungkin 2 tahun yang lalu lah ketemu Mas Daniel gitu. Oke, 2 tahun lalu dan dua-duanya juga aktif ya di aksi dan membahas tentang undang-undang ini. Betul. Sepertinya. Jadi sering beberapa kali ketemu Mas Kunto tuh pas lagi aksi. Terus juga kita pernah ketemu khusus buat ngobrol aja kan Mas. Betul. Mas waktu Mas Kunto lagi di Jakarta. Di mana waktu itu? Di Tebet. Di Tebet ya. Oke. Waktu itu perannya jadi apa? Mahasiswa biasa kah atau udah jadi staff BEM? Udah jadi KB pas Udah jadi KB. Waktu Oh, iya. ketemu, karena waktu kan online ya. Online, Oke. waktu regulation monitoring itu online. Tapi waktu ketemu face to face itu udah jadi ketua BEM FAUI Mas Danielnya gitu. Oke, mungkin net perannya sekarang udah jadi ketua BEM keduanya. Sebetulnya apa sih yang kalian cari jadi ketua BEM itu? Mas Daniel. Ini pertanyaan susah. Apa nih? Apa kita cari? Boleh shoot dulu nggak? Siapa yang jawab dulu nih? Daniel dulu. Sebenarnya kalau menurut susah ini Mas. Iya, kalau menurut aku sih jadi ketua BEM itu satu memang selain mungkin so-called panggilan kali ya. Mungkin karena beberapa orang pun nggak mengerti gitu kenapa gue mau ya gitu ujung-ujungnya. Karena sebenarnya balik lagi ke prinsip ekonomi gitu ya. Jadi ketua BEM tuh trade off gitu. Karena untuk hal-hal yang mau dilakukan sekarang itu banyak hal yang harus dikorbankan kan. Dan ya mungkin itu lebih ke pilihan sih. Jadi selain panggilan ya akhirnya karena ada kesempatan juga untuk membuka relasi lebih jauh, punya pengalaman lebih jauh, bisa mungkin menginspirasi orang lain. Jadi akhirnya gue personally mengambil langkah itu aja gitu untuk ya itu trade off lah. Mungkin seharusnya kan banyak ya Mas yang nggak mau jadi KBM tuh mau lomba, mau magang gitu kan. Nah mungkin sebenarnya itu lebih ke ya panggilan aja sih gitu. Selain ya ingin melanjutkan yang udah kita kerjakan dulu, terutama dalam konteks pergerakan gitu ya. Mungkin dari Mas Kun?
Oke, berarti kita start with why dulu nih. Oke. Kita start with why. Maksudnya kenapa pada akhirnya mau jadi ketua BEM, di mana mungkin ya teman-teman aku di angkatan 2020 udah milih pilihan yang lain, mungkin magang, terus mungkin udah ada yang lomba segala macam, which is semuanya itu bagus-bagus banget itu. Tapi kenapa pada akhirnya kalau dari aku pribadi ambil langkah untuk jadi ketua BEM, sebenarnya titik baliknya itu waktu ikut FHUM, Fakultas Hukum Unpad Mengabdi. Di situ kan ya udah mau masa-masa akhir kepengurusan kabinet konstelasi tahun lalu ya. Di situ benar-benar ngelihat kayak di mana dapat kita capek sebenarnya, kita capek berkegiatan, capek segala macam. Tapi mendengar terima kasih dari ibu-ibu yang udah sepuh ya bahasanya, ngomong terima kasih ke yang mungkin gak kenal sama kita, lihat anak-anak yang waktu itu kita ajar di pengajaran SD gitu, mungkin gak kenal sama kita juga, tuh ngomong hatur nuhun Kang segala macem, itu priceless mungkin, itu priceless. Dan mungkin dari situ mulai berpikir kayak kalau pada tahun lalu berhenti jadi kepala departemen Akspro saja, mungkin kebermanfaatan yang memang dihadirkan itu kebermanfaatan di bidang pergerakan gitu. Tapi ternyata by diskusi ya, dari diskusi sama ketua BEM yang lalu Bang Bintang, terus sama former, ternyata ketika ambil peran lebih jauh mau jadi pemimpin di BEM, ternyata kebermanfaatannya itu bukan lagi hanya di bidang pergerakan. Mungkin kita masuk ke pelayanan juga yang mungkin sebelum-sebelumnya belum pernah aku lakukan gitu. Nah di situ mulai ke trigger, dan akhirnya sebenarnya kalau yang dicari apa, sesimpel experience ngasih kebermanfaatan sih. Sesimpel ngasih experience kebermanfaatan, baik itu dari lingkup BEM, terus dari KMFL maupun masyarakat secara luas, itulah yang mungkin gak bisa aku dapatkan kalau mungkin aku nggak ambil peran ini sekarang ya. Terus hal-hal yang sekarang mungkin awalnya nggak aku bayangkan hadir, kayak awalnya mungkin kalau tahun lalu aku berpikir wah seharusnya program kerja tuh seperti ini yang mungkin hanya di otak aja, tapi sekarang sesudahnya ya, sudah jadi ketua BEM, bisa melakukan atau melihat apa yang dulu cuma di otak terus dilaksanakan bareng-bareng, nge-influence teman-teman yang awalnya mungkin kita nggak kenal, itu jadi hal yang oh ini sebenarnya yang gue cari nih, feels untuk ngasih kebermanfaatan itu sih, itu yang ingin aku cari. Oke, itu dia adalah tujuan yang dicari oleh kedua abang di sini. Mungkin pertanyaan ini kan udah mau akhir deh news ya. Betul. Jadi yang dicari tadi sebenarnya udah ditemuin belum sih? Mangga Mas Daniel. Gantian kalau gantian. Iya. Kalau yang dicari apakah sudah ketemu atau belum? Alhamdulillah ya. Tahun ini tuh ini di atas ekspektasi aku lah sebenarnya. Teman-teman yang ada di Garda Guna terutama, baik itu pimpinan harian, kepala bidang, kepala departemen, biro, bahkan sampai ke teman-teman staff semuanya, aku rasa bisa fulfill apa yang aku cari selama ini gitu. Kayak tadi ya, melihat apa yang awalnya cuma di otak aku, terus melihat oh dikerjakan bagus. Sama contoh Maskara, awalnya aku pengen Maskara kayak gini, terus Sasha nge-eksekusi jadi project officer-nya. Awalnya kan aku sama Sasha nggak kenal, tapi kok kenapa Sasha mau ngebantu BEM level 4 yang aku pimpin untuk ngejawantain Maskara, ya itu satu hal yang alhamdulillah aku dapatin. Jadi alhamdulillah berangsur-angsur mulai tercapai. Tapi yang paling penting kan nggak cuma berhenti sampai apa yang dicapai, tapi gimana nanti apa yang udah kita lakukan ngasih first impression yang baik ke semuanya, gitu sebenarnya. Oke, kalau dari Bang Daniel? Oke, kalau dari aku mungkin apakah sudah tercapai? Ini ya, kita udah di akhir kepengurusan nih Mas Kun, pasti kan capek. Betul, capek betul. Jadi kita nggak bisa mendinai bahwa kita nih capek gitu. Tapi menurut aku ya itu balik lagi ke tadi konsep worth it secara ekonomi sih, maksudnya trade off-nya gitu ya. Dan aku merasa sampai sekarang pun udah banyak hal-hal yang priceless, benar kata Mas Puto. Jadi mungkin sekadar ucapan terima kasih dari orang yang kita bantu, mungkin teman-teman fungsionaris BEM melakukan banyak hal gitu, misalkan orang kita buat beasiswa gitu, itu kadang-kadang tuh banyak cerita mengharukan di samping itu gitu, kayak ternyata dengan kita berhimpun bergerak itu kita bisa seberdampak itu loh, gitu. Nah itu sih rasa-rasa itu sih yang bikin aku akhirnya juga mungkin udah fulfill gitu sekarang, itu sih Syah. Oke, jadi udah ke fulfill teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya adalah how to develop organization by BEM FKUI dan juga BEM FKUI. Nah, pertanyaan pertama adalah sebenarnya ada berapa banyak sih fungsionaris yang ada di BEM-nya? Mungkin dari mana dulu? Kalau di BEM FKUI ada 211 fungsionaris. 211 fungsionaris. Berbeda dengan BEM FKUI 4, totalnya ada? Sebenarnya karena ini ada tambahan dari teman-teman Experience Project sebanyak 43 kalau nggak salah, jadi ada di angka 190-an sekarang. Oke, 190-an. Oke, mirip ya angkanya 200-an, ini 190-an. Nah, gimana sih cara masing-masing BEM untuk mengembangkan
internal organisasinya, mungkin dari nilai budayanya kah, atau kayak ada cara-cara sendiri buat membangunnya? Mungkin dari Bang dulu. Oke. Mungkin untuk mengembangkan organisasi ya. Mungkin kalau aku menangkap sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan, terutama mengenai gimana budaya organisasi ini bisa berjalan, gimana masing-masing dari orang di BEM itu bisa tahu, bisa punya gambaran yang sama, BEM itu apa, BEM itu ngapain, dan apa visi yang mau dibawa gitu. Jadi mungkin sebenarnya yang terberat itu adalah bagi saya ya, bagi aku tuh yang terberat adalah menyamakan visi gitu. Jadi karena banyak orang dengan banyaknya departemen dan biro kalau di BEM FAUI, juga dengan banyaknya mungkin pride dari biro departemennya masing-masing, itu sangat sulit bahwa kita bilang bahwa kita itu tujuannya A gitu. Jadi seluruh tindakan kita harus mengarah ke tujuan itu. Nah, itu adalah menurut aku hal yang paling sulit dilakukan sih. Dan itu udah berulang kali aku coba gimana caranya dengan cara menginternalisasi nilai. Jadi kalau setiap kali sambutan, setiap kali ada waktu untuk berbicara, aku selalu menyelipkan internalisasi nilai bahwa kita kerja di BEM ini bukan untuk diri kita loh. Kita tapi bekerja untuk orang lain. Kita mendapat keuntungan dari itu gitu, jaringan, relasi dan lain sebagainya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan. Nah, itu adalah poin yang selalu diulang-ulang dari awal setiap kali kata sambutan proker dan lain sebagainya. Yang sebenarnya harapannya tuh bisa at least menyamakan visi dulu sebagai langkah awal kita gitu. Nanti kalau misalkan soal teknis dan lain sebagainya itu bisa menyusul gitu. Tapi yang paling penting adalah menurut saya itu kesatuan visi itu sih. Kesatuan visi. Oke, kalau dimasukkan. Oke. Gimana cara BEM FAUI 4 tahun ini develop internalnya gitu. Ini sebenarnya tadi kalau berangkat dari pemaparan tadi ya Mas ya. Ini kan tadi memang ada kondisi faktual di mana sekarang itu trust ke lembaga atau trust ke organisasi ini sedang dalam tanda tanya gitu kan. Kira-kira apakah memang kayak contoh kenapa sih masih ada BEM gitu? Kenapa perlu ada BEM itu? Kan jadi pertanyaan kan, di mana banyak tawaran baik itu magang, baik itu ya mungkin lomba segala macamnya. Nah, tapi apa yang pertama kali dilakukan oleh BEM 4 tahun ini adalah memetakan terkait dengan BEM itu sebenarnya siapa sih gitu. Hakikat dari BEM itu apa? Nah, makanya tahun ini alhamdulillahnya by discussion ke beberapa orang juga dipetakan lah beberapa hakikat dari BEM. Pertama ya BEM sebagai student governance, pemerintahan mahasiswa yang menjalankan fungsi eksekutif pada umumnya. Terus sebagai community development, gimana BEM ini bisa mendevelop community-nya, orang-orang yang berhimpun di bawah namanya BEM ini, orang-orang yang membersamai gerakan BEM itu, baik itu KMF maupun UNPAD secara general, itu salah satu peran yang vital gitu. Dan yang terakhir sebagai institutionalized movement gitu. Gimana fungsi pergerakan mahasiswa sebagai student aktivis, sebagai pressure group ini bisa diejawantahkan melalui BEM. Itu 3 hakikat yang kita ingin kasih tahu dulu ke publik bahwa BEM itu sebenarnya ini berbeda dengan ormawa-ormawa lainnya. Itu satu hal yang penting. Dan pada intinya terbentuk bahwa satu pemahaman BEM itu adalah melting pot, satu wadah peleburan. Ngomongin fungsi governance-nya ada, ngomongin fungsi development-nya ada, bahkan sebagai fungsi movement pergerakan itu juga hadir di BEM. Setelah fungsi itu terpetakan, sekarang kita berbicara terkait gimana kita menanamkan nilai. Maka kita hadirkan juga nilai-nilai yang linear dengan visi kita, yaitu BEM FAUI 4 harus inklusif, BEM FAUI 4 perlu progresif, dan BEM FAUI 4 perlu bermanfaat. Nah itu tadi mungkin kalau Mas Daniel di sambutan-sambutannya selalu berbicara terkait dengan ini kita nggak kerja untuk diri kita sendiri loh. Nah sama halnya dengan BEM FAUI 4. Di setiap mungkin kesempatan untuk berbicara selalu ditekankan bahwasanya setiap hal-hal yang kayak program, kegiatan, ini adalah kegiatan yang bermanfaat untuk KMF 4, bermanfaat untuk UNPAD, dan bahkan bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin nggak akan bermanfaat secara langsung untuk si PO-nya gitu, tapi berdasarkan apa yang ketika kita melakukan itu, ada sektor-sektor yang mendapatkan kebermanfaatan. Itu nilai yang kita coba tanamkan di BEM 4. Kami coba tanamkan lah di BEM 4 tahun ini. Selanjutnya setelah nilai itu hadir, kita bicara terkait dengan culture gitu. Kalau kita yang melihat gimana norma hukum hadir di masyarakat kan salah satu poin pentingnya selain substance sama structure kan culture itu sendiri kan. Nah, culture ini menurut aku pribadi perlu dihadirkan di organisasi. Nah, makanya tahun ini kita ada 3 culture yang merangkum terkait dengan
gimana kerangka berpikir dari anak-anak BEM. Makanya hadir start with why gitu, golden circle theory. Terus selanjutnya setelah konstruksi berpikir itu hadir, gimana cara kita merawat semangat belajar di teman-teman BEM FAU 4, hadirlah learning organization dari 5 disiplinnya Peter Senge gitu kan. Terus selanjutnya gimana cara anak-anak hadir di BEM FAU 4 ini nggak left out, makanya hadir kultur ketiga yaitu open and active participation. Ini ngomongin terkait dengan apresiasi, ngomongin terkait dengan memberikan ruang inklusif untuk berpendapat, bersuara dan segala macamnya. Itu sebenarnya kalau BEM FAU 4 menerapkan 3 rumus mungkin ya, rumus itu untuk dihadirkan di organisasinya. Gak cuma hanya berbicara sekadar visi dan misi. Itu penting, visi dan misi pasti penting di organisasi. Tapi sekarang kita berbicara terkait dengan differential point-nya apa, unique value point dari BEM FAU 4 itu apa. Itu sebenarnya. Oke, jadi tadi ditekankan untuk mempersamakan visi dan juga diingatkan kembali di bagian kesempatan orasi, selalu diingatkan lagi ke staff-staffnya, dan mungkin dari BEM FAU 4 sendiri mungkin memperkuat dari hakikat BEM-nya dan mungkin unique value-nya kali ya yang didapatkan dari BEM itu sendiri. Tadi juga sempat udah disinggung nih sama Mas Kun soal tanggapan soal BEM ini kenapa masih ada. Tapi ada juga nih yang isu-isu yang sebenarnya organisasi masih relevan gak sih? Itu pertanyaan yang sekarang kita sering dengar lah ya. Nah, mungkin tanggapan nih dari kedua abang tentang masalah ini, organisasi itu masih relevan gak sih? Mungkin ada yang mau Mas Daniel harus dulu. Boleh deh, aku dulu. Okay. Sebenarnya gini, kita nggak bisa memungkiri ya, Syah, bahwa ada organisasi yang udah nggak relevan. Okay. Ada. Itu adalah mereka yang nggak mau belajar. Sepakat. Gitu. Jadi itulah tadi misalkan Mas Kun bilang soal learning organization gitu ya. Itulah gunanya kita belajar gitu supaya kita tetap relevan. Jadi sebetulnya kalau nyontek publikasinya Mas Kun juga pernah bilang relevan atau enggak tuh kita yang tentuin. Betul. Jadi kitalah para fungsionaris ini termasuk sampai staf ke bawah, itulah yang menentukan apakah organisasi ini masih relevan atau enggak. Gitu sih mungkin jawaban simpel ya. Silakan. Sebenarnya sama. Ya memang ada organisasi-organisasi di zaman sekarang yang mungkin udah dalam tanda kutip udah ketinggalan zaman gitu. Ya salah satu faktor terbesarnya karena mereka nggak mau belajar ya Mas ya, nggak mau belajar bahwasanya mungkin keadaan organisasi di zaman 1950 sama 2024 pasti kan berbeda kan nantinya. Nah gimana organisasi itu tetap mau untuk belajar, itu jadi satu poin yang penting. Tapi satu hal yang mungkin diterapkan di 4 tahun ini adalah gimana organisasi ini jadi laboratorium kesalahan. Artinya organisasi jadi tempat paling aman dan nyaman bagi setiap anggotanya, bagi setiap fungsionarisnya untuk mau berbuat kebermanfaatan. Itu sih. Jadi intinya pasti ada organisasi yang ya sayangnya memang tidak relevan, tapi organisasi relevan ya kita yang tentukan sebenarnya. Oke, disitu balik lagi ke pribadi masing-masing, organisasi itu masih relevan atau enggak. Nah, dilihat dari kenyataannya sekarang BEM ini masih berdiri dengan baik lah yang bisa dibilang. Sebenarnya gimana sih caranya kedua BEM ini dapat menginfluence lingkungan sekitar, khususnya ke fakultasnya sendiri, ke fakultas hukumnya sendiri, tentang adanya BEM ini berdiri nih di fakultas hukumnya. Gimana caranya menginfluence lingkungan sekitar? Boleh. Gimana cara BEM menginfluence skemanya atau konstituennya gitu. Sebenarnya sesimpel menghadirkan karya-karya memang tepat guna. Kalau kita melihat case di Fakultas Hukum Unpad ya terutama ya, yang sering dinarasikan adalah BEM ini sekarang fungsinya dari eksekutif mahasiswa jadi event organizer mahasiswa. Ketika dipetakan pada akhirnya kan ya di situ hadir bahwa kok BEM programnya numpuk sampai ratusan segala macam. Yang mana kita nggak tahu apakah program itu bahasanya tepat sasaran atau enggak. Nah di situ kan bahasanya menimbulkan pandangan publik kan ya bahwasanya wah masuk BEM ini capek-capek aja pada akhirnya. Nah pada akhirnya perlu ada pergantian sudut pandang bahwasanya BEM ini memang harus tepat guna by data driven di situ. Dan ketika memang kebermanfaatan yang dihadirkan lewat program, lewat fungsinya ini tepat guna, maka menurut aku pribadi, gimana cara kita nge-influence konstituen atau kemah kita mengikuti bahwasanya memang mereka sudah mendapatkan dampak yang positif gitu loh dari hadirnya BEM di situ. Dan salah satu poin yang penting juga adalah ya BEM ini mau nggak mau harus jadi figur, ditempatkan jadi figur. Gak bisa bahwasanya orang-orang terinfluence ketika melihat BEM-nya ini malas-malasan. Ketika melihat BEM-nya ini ya program kerjanya nggak sesuai dengan mungkin SOP gitu kan, amburadul segala macam. Nggak bisa orang respect sama BEM ketika mungkin fungsionarisnya
ya bahasanya malas-malasan untuk ikut kelas segala macam. Nah, makanya kultur di dalam organisasi itu sendiri memang harus mendorong orang-orangnya untuk menjadi orang yang berkualitas. Gitu sih, Syah. Oke, mungkin dari Bang Daniel. Oke, kalau dari aku, jadi BEM FAU itu divisinya kita ada kata-kata kita tuh mau jadi BEM yang senantiasa hadir. Tuh. Nah itu kenapa sebetulnya? Karena kita melihat BEM sebagai ruang kolaborasi. Jadi, let's say teman-teman kan ada proker yang open tender gitu. Teman-teman mau nggak sih memberikan kebermanfaatan? Kalau mau yuk kita collab, gitu. Jadi itu intinya gitu. Dan yang kedua adalah gimana caranya kita terus senantiasa hadir adalah kita maunya tuh gini. Kalau di BEM FAU ya, teman-teman IKM FAUI itu mahasiswa FAUI mau ngapain, BEM itu bisa sediakan. Let's say teman-teman mau aksi, oke, bisa kita nanti ada. Teman-teman mau berkegiatan seni misalkan, ada wadahnya. Teman-teman mau berkegiatan olahraga, ada wadahnya. Teman-teman mau lomba tapi nggak ada nih organisasi yang menaungi lomba itu, bisa lewat BEM. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita memberikan kebutuhan dari teman-teman mahasiswa, gitu sih, Syah. Oke, jadi kita informasinya dari tadi arti BEM itu jadi ruang kolaborasi, habis itu juga BEM ini ada figur-figurnya yang bisa nge-influence teman-teman dari sekitar FAU 4 ini gitu ya. Oke, aku mungkin mau nambahin dikit tadi ya. Mas Daniel ngomong bahwa harus senantiasa ada. Nah ini jadi satu hal poin penting yang aku pengen hadirkan di BEM FAU bahwa BEM FAU 4 itu bukan hanya sekadar ada, tapi harus tampak ada. Ya artinya memang tadi bisa memfasilitasi semua kebutuhan. Ketika memang ada yang bisa kita fasilitasi lewat mungkin lomba atau mungkin pembinaan, pelayanan, pergerakan, ya BEM harus bisa menjawab itu sih. Gitu. Oke, senantiasa ada. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan udah ngomongin tentang internal dari BEM-nya dan fakultas hukumnya. Mungkin kita lebih ke eksternal kali ya. Mungkin pandangan yang kedua ketua BEM ini tentang menanggapi tahun politik. Tapi mungkin dijawabnya boleh secara general dan secara singkat kali ya, Bang. Boleh. Oke. Coba dulu. Mas Daniel dulu lah, ini kan Mas dulu. Oke, kalau dari aku menanggapi tahun politik, justru ini hal yang aku kira awalnya bakal menakutkan, tapi justru banyak isu-isu yang meredup. Jadi let's say, ya mungkin karena menyangkut citra dari calon-calon tertentu dan lain sebagainya, ada banyak isu-isu yang meredup gitu. Jadi nggak banyak isu yang naik yang akhirnya kita sikapi gitu. Terus juga menyikapi pemilunya, ya tentunya dengan segala dinamika yang ada, kita sebagai mahasiswa gitu ya, kita kan tentunya punya pandangan-pandangan tertentu dalam memilih. Kita punya parameter tertentu, rekam jejak, kapabilitas, dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini lebih ke menanggapi ya mengenai pemilu adalah untuk kita semua tetap menjadi rasional dalam memilih gitu. Maksudnya adalah dari pilihan yang ada sekarang ya, baik itu pileg atau pilpres, pilkada, dan lain sebagainya, ya kita harus lihat gimana kapabilitasnya, gimana rekam jejaknya, apa yang ingin ditawarkan. Itu udah nggak zaman lagi lah kita melihat berdasarkan kesamaan-kesamaan yang sifatnya primordial, itu suku, agama, dan lain sebagainya. Itu sih paling kalau aku menanggapi pemilu ya, tetap rasional aja dalam memilih sih. Oke, jadi Mas Gun? Oke, nanggepin tahun politik dulu ya. Bener banget kata Mas Daniel, awalnya ketika menjabat tahun ini, awalnya tuh berpikiran bahwa kayaknya kita bakal sibuk di urusan politik atau pergerakan gitu kan, karena memang khawatirnya, bukan khawatir ya, waktu itu mengira-ngiranya bahwasanya bakal banyak isu datang nih, apalagi tahun politik panas mungkin seperti itu. Tapi turns out ternyata memang ya tadi mungkin faktornya mungkin gara-gara menjaga citra, mungkin di akhir kepengurusan kabinet sekarang, terus mungkin juga menjaga citra calon-calon presiden maupun wakil presiden, ternyata banyak isu yang seharusnya bisa jadi booming, bisa jadi headline di berita-berita, ternyata malah redup, exposure-nya ditahan, mungkin seperti itu. Dan ya mungkin kalau buat mahasiswa seperti kita sekarang, rasanya ini bisa jadi kesempatan untuk benar-benar menggunakan latar belakang ilmuwan kita masing-masing ya. Kalau kita yang hukum, ya gimana cara kita dari sudut pandang hukum menilai nih kapabilitas dari para calon calon presiden maupun wakil presiden gitu. Ataupun dari latar belakang hukum menilai isu-isu sosial politik, kayak contoh kemarin Rempang gitu segala macam. Ini kan erat kaitannya dengan hukum. Walaupun di tahun politik ini isu-isunya coba dipendam, tapi bukan artinya kita juga memendam diri untuk bersuara. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk pemilunya secara general juga sepakat sama Mas Daniel juga, tetap gunakan akal sehat, tetap gunakan nasib beruntung kita dapat berkuliah, dapat belajar sejauh ini gitu. Jadi jangan asal pilih atau mungkin asal ikut-ikutan nyoblos saja gara-gara mungkin ya calonnya itu
satu suku sama kita, satu ras sama kita, atau mungkin gara-gara memang ya money politik segala macam itu kan enggak, rasanya tidak bijak kalau kita bekali dengan kita sebagai mahasiswa tapi memilih dengan hal seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari aku. Oke, jadi satu pesan mungkin dari kedua Bang Ketua BEM ini adalah nanti saat pemilu mungkin bisa kita rasional ya. Sepakat. Rasional itu penting. Oke, tadi kita udah bahas lumayan berat dan juga kritis sekali ya. Mungkin kita lanjut ke ini, kita ada beberapa pertanyaan dari question box yang kita buka, dan ini udah dipilih ada 3 pertanyaan dan mungkin ini bisa dibawa lebih santai aja. Boleh. Ya. Oh, tadi nggak santai ya? Tadi agak berat sih tanggapannya. Ini yang pakai ini sih atau bukan? Ada lagi. Oh, masih Ada belum, lagi. masih belum. Oke. Ini kayak udah nggak sabar ya. Iya. Lumayan. Oke, mungkin kita question box pertanyaan pertama adalah selain sibuk kuliah di organisasi, mungkin dijawab oleh Mas Pur dulu kali ya. Apa sih hobi lainnya? Hobi lain ya? Hobi ya alhamdulillah olahraga. Mungkin akhir-akhir ini lagi sering badminton, futsal segala macam sambil ya. Ini bukan hobi tapi kesibukan akhir-akhir ini, didoain juga semoga skripsinya cepat selesai. Amin. Gitu. Oke. Itu mungkin kalau aku kayak gitu ya. Oke, kalau Bang Daniel? Sama olahraga sekarang lagi main juga volley, tenis meja, sama suka musik juga sih. Suka musik juga. Suka musik, gitu. Oke. The next question adalah ada atau tidak role model di dalam kehidupan kalian? Dan komen ada, bisa sebutin siapa sih role modelnya? Siapa dulu nih? Oke, Bang Daniel dulu. Kalau role model sebetulnya ya kalau yang jauh sih susah ya, Mas. Cuman role model sih orang tua ya. Karena terutama ayah, jujur ya. Ayah tuh bukan orang yang gampang mengungkapkan apa-apa, tapi dia tuh ibaratnya act of service banget lah atau zaman sekarang ya. Act of Dan service. dia kerja keras banget. Itu sih yang aku salut sampai sekarang. Oke. Kalau Mas Pur? Kalau dari aku pribadi, jujur pertanyaan role model ini jadi pertanyaan yang nggak pernah bisa aku jawab. Maksudnya role model kayak orang bisa ngomong Soekarno, mungkin kayak Habibie, itu mungkin orang-orang hebat. Tapi buat aku pribadi, aku linear sama saja, bapak sih. Karena apalagi ketika memposisikan diri sebagai pemimpin ya memang terlepas dari bapak adalah kepala keluarga juga. Tapi ada satu pesan yang waktu itu sebelum bapak berpulang tuh sampaikan lah ke aku, atau mungkin mas-mas aku di rumah, bahwasanya pemimpin itu bukan orang yang berada di atas, atau pemimpin bukan orang yang cuma memerintah, tapi gimana pemimpin itu memposisikannya dia bersamaan dengan yang lain, kita bisa mengajak orang-orang di sekitarnya ini mencapai hal yang bermanfaat. Kurang lebih seperti itu. Oke, Itu teringat banget sebenarnya. Oke, jadi father figure sangat berpengaruh ya di kedua abang ketua Kebetulan ya, ini. kebetulan. Iya, oke. Nah, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir dari question box. Ada nggak sih lagu yang lagi relate sama suasana hati abang saat ini? Oke, lagu ya. Lagu. Lagu. Oke, untuk mempermudah mungkin boleh dari film atau dari quotes atau dari buku yang lagi menggambarkan suasana hati. Mas sebenarnya tadi pas kesini kan nge-play lagu di bus tuh sudah jangan jadi Sudah lagu. Jangan Jadi Lagu. Tapi malah pengen lagi gitu. Pengen lagi jadi lagu. Iya, jadi ya mungkin kalau Alhamdulillah. jadi lagu itu lagunya kali ya Mas ya. Oke, kalau Mas Pur? Aduh, saya apa ya? Oh, ini. Berharap tak berpisah. Soalnya bentar lagi kan ini berpisah dengan Ganda Guna. Berpisah dengan Ganda Guna. Jadi berharap tak berpisah. Ya walaupun pasti akan berpisah, tapi ya semoga keluarganya enggak lah. Oke. Tadi kita udah ngejawab beberapa pertanyaan dari question box. Sekarang kita ke sesi terakhir adalah games. Itu di sini di depan abang udah ada kertas, ada I have dan I haven't. I have-nya saya pernah, I haven't saya nggak pernah artinya. Nah di sini ada 5 pertanyaan. Nanti abang kalau misalnya aku udah sampai pertanyaannya, abang tunjuk kertasnya yang mana. Oke. Nah, tidak pernah. Oke, pertanyaan pertama yaitu adalah pernah atau tidak demotivasi selama menjabat? Ini menjabatnya jadi ketua BEM ya. Oke. Oke, 3, 2, 1. Oh, oke. Dua-duanya tidak pernah. I haven't. I haven't. Oke, mungkin dari Bang Daniel dulu. Gimana Iya. caranya untuk konsistensi termotivasi? Sebenarnya kalau ngomongin zaman jadi wakil kepala departemen, jadi staff, mungkin kita sering demot ya. Sepakat. Cuman ketika jadi KBM tidak ada yang bisa membackup lu ketika lu demot. Itu sih sebenarnya lebih ke ya di saat lu jadi KBM itu lu kan yang punya visi ya. Ketika lu udah nggak punya motivasi untuk menjalani lagi, menurut gue itu suatu hal yang jadi masalah besar sih. Kalau dari aku pribadi, tadi benar kata Mas Daniel, kalau jadi ketua BEM memang kita yang mengarahkan rodanya gitu loh.
Tapi waktu jadi kepala departemen Axpro pernah, ya nggak bisa bohong lah gitu. Tapi kenapa pada akhirnya ya kalau ditanya kenapa tetap konsisten, ya ini mungkin jadi salah satu quote favorit juga di buku Leader Eat Less-nya Simon Sinek tadi, bahwasanya ada kurang lebih tulisannya kayak lu tuh dikatain leader kalau lu bisa menginspirasi, lu bisa ngajak orang untuk bermimpi lebih segala macamnya. Dan ketika lu demot, ya konsekuensinya orang nggak akan terinspirasi atas kedemotivasian lu gitu. Dan ketika orang nggak terinspirasi lebih, lu bukan leader di situ. Nah itu sebenarnya itu, dan ini sih sebenarnya ini satu hal yang gua pegang juga bahwasanya you are the master of your fate and the captain of your ship gitu. Jadi yang ngarahin hidup lu sendiri. Kalau lu mau demot lama-lama bisa sebenarnya, nggak ada yang nggak dosa juga kan. Tapi ya kapal sama kehidupan lu pasti udah terombang-ambing aja. Oke. Next kita pertanyaan berikutnya adalah pernah atau tidak pada saat menjalani proker BEM titip absen? Titip absen kelas maksudnya. Iya, 3, 2, 1. Aku shock beneran. Jadi tapi ini ada cerita lucu sih. Oke, baik. Jadi pernah waktu jadi BPH sih, jadi Wakadep Kastrat ada aksi. Sepakat. Ada aksi kan biasanya ngumpul jam 1 gitu kan. Oke. Jam 1 ini ngumpul terus tipsen lah ke BPH yang lain. Jadi karena aku yang megang aksi, jadi aku yang cabut, mereka yang kelas dan tipsen. Terus tiba-tiba absennya tuh dipanggil. Oke. Akhirnya gue udah ngumpul di lapangan FISIP tuh, gue lari balik lagi ke kelas terus absen. Gitu, itu cerita unik ya. Itu. Pernah, ya ini aksi juga ya gara-gara mungkin dulunya ada di bidang itu. Tapi kalau Mas Daniel ini kan dari FH ke lapangan FISIP ya Mas ya? Yeah. Kalau di Unpad kan udah seperti itu. Kalau kita aksi kan harus ke Bandung nih. Jadi memang mau nggak mau ketika ada aksi yang bertepatan dengan kelas juga, udahlah totalitas tolong ditipin absen ya kalau memang absennya tanda tangan itu. Tapi kalau ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Iya, jangan ditiru teman-teman ya. Jangan ditiru. Ini memang dosa. Ini berdosa nih, ini berdosa. Ini hanya dalam keadaan darurat, absennya udah habis semuanya. Iya. Kan kalau di kita 3 Mas. Iya. Kalau Dewi berapa? Sama. 3. Ini udah absen ketiga nih bahasanya nih, harus dilakukan gitu. Ya udah. Pada akhirnya titip absen. Tapi ya deg-degan juga waktu aksi. Aduh kalau dipanggilnya absen panggil gimana gitu. Tapi ya itu pernah sebenarnya. Oke. Jadi alasan dari sana gara-gara ada aksi ya? Aksi. Kebetulan. Oke. Bukan hal lain ya? Bukan. Apa tuh hal lain? Misalkan males lah. Enggak. Ya. Oke. Oh itu enggak. Oke, pertanyaan berikutnya. Pernah atau tidak ngeblank pada saat sambutan atau orasi? 3, 2. Oh, sorry. Lupa. 3, 2, 1. Pernah Dan nggak pernah. Oke, mungkin yang pernah. Ceritain. Mungkin gimana tuh ngeblanknya gimana? karena banyak banget ya. Kalau lagi orasi atau apa tuh banyak kadang-kadang tuh kejadian aneh aja gitu, kayak misalkan lagi aksi gitu ya, orasi terus tiba-tiba ribut polisi sama siapa, itu kan pasti kan bakal ngeblank. Pernah juga misalkan lagi sambutan terus tiba-tiba ada kejadian apa di belakang gitu yang narik perhatian kita, terus jadi kayak ngeblank dikit nih gitu, cuman nggak pernah sampai diam semenit gitu, nggak sih. Oh, nah ini kita perlu samakan persepsi dulu nih. Ngeblank itu gimana? Ngeblank itu yang kayak misalkan diam dikit lah kan. Ke-distract lah. Kalau itu aku izin revisi ya boleh. Kalau itu pernah lah. Oke. Oh, berarti ke-distract ya dengan lingkungannya pas lagi orasi atau sambutan. Mas kan juga? I have kalau gitu. Kalau sampai dia gitu pernah. Ya faktornya sama. Tiba-tiba di depan ban yang dibakar jadi apinya gede banget. Apa nih? Oke. Pernah ya sama. Bentuk distract aja juga sebenarnya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir dan lumayan ini bercanda aja ya Bang, jangan serius ya. Jangan dibawa serius terus ya Bang. Ini agak bahaya nih kalau ini. Oke, pernah atau tidak naksir sama internal BEM? Pernah atau tidak ya? Maksudnya BEM tahun ini? Ini berat nih. Selama menjabat dari BEM deh. Selama menjabat. Oh, jadi staff. Oh, ya. Itu lebih aman sih Mas. Lebih aman nih kalau gitu. I have lah kalau itu lah. Lebih aman dia. I have. Tisul teman-teman. Oke, berarti pernah. Pernah. Oke, nggak apa sih, pertanyaan habis itu aja. Gak selanjutnya. Oke, mungkin itu adalah akhir dari games dan juga podcast kita hari ini. Terima kasih banyak abang-abang sudah menyediakan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Mungkin sebagai closing nih, apa sih yang kalian pengen sampaikan untuk penerus kalian selanjutnya? Mungkin penerus di sini bisa selanjutnya peran ketua BEM-nya dilanjutkan, dan mungkin untuk kabinet selanjutnya keseluruhan BEM-nya.
Mungkin dari Siapa dulu? Mas Kun dulu Mas deh. Kun dulu ya. Oke, simpel sebenarnya. Kalau dari aku untuk siapapun penerusnya, tetap jadikan BMFA Unpad sebagai laboratorium kesalahan aja sih gitu. Terima kasih. Oke, sip, sikat 14. Oke. Mana Nel? Kalau aku untuk penerusnya mungkin terima kasih sudah memilih jalan ini ya, karena nggak banyak orang yang mau berkorban untuk ini, dan ya udah jadilah bermanfaat aja sih. Jadilah bermanfaat. Oke, jadilah bermanfaat dan jadikan laboratorium kesalahan ya. Oke, itu dia teman-teman podcast kita kali ini bersama BMFA UI. Terima kasih sudah teman-teman sudah mendengarkan sampai akhir dan sampai jumpa di expo selanjutnya. Yeay. Oke, thank you Sasha. Thank you guys.